Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal TWK dasar. Nah, bagi teman-teman yang ingin sukses dalam CPNS 2021, teman-teman wajib menguasai soal-soal TWK dasar. Dan bagi teman-teman yang ingin lebih maksimal lagi persiapannya untuk CPNS 2021, dari Bimbel Kita Lulus menyediakan paket trial CPNS melalui sistem CAT. Dan kita nanti akan dilengkapi dengan ribuan soal hot terupdate. Tentunya juga dilengkapi dengan pembahasan lengkap melalui teks dan video melalui aplikasi Kita Lulus. Yuk langsung saja download aplikasi Kita Lulus dengan klik link yang ada di kolom deskripsi kita. Ingat, kelulusan ada di tangan teman-teman semua. Berikut ini adalah perilaku warga negara. 1. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 2. Menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Bermusyawarah untuk menentukan ketua RT. 4. Suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. 5. Tidak melakukan perbuatan korupsi. Perilaku warga negara yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, dan yang E. Semua benar. Baik, untuk soal yang pertama ini kita identifikasi dulu satu persatu bentuk perilaku warga negara berikut. Yang ke satu, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, ini jelas bukan pengamalan sila 5. Ini adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini juga pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Pengamalan sila kelima itu salah satu cirinya adalah adanya motif ekonomi. Jadi jelas yang ke satu dan kedua ini tidak ada unsur motif ekonominya. Lalu bagaimana dengan yang ketiga, bermusyawarah untuk menentukan ketua RT? Ini juga bukan pengamalan sila 5. Ini adalah sila keempat, bermusyawarah. Karena sila keempat itu sangat identik dengan kegiatan musyawarah. Lalu yang keempat, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, ini termasuk pengamalan sila kelima. Kenapa? Karena di sini kita suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Artinya apa? Kita menghargai warga negara lain yang hidupnya masih di bawah angka kemiskinan. Jadi kita tidak menunjukkan ini loh aku, ini loh barangku barang mewah, rumahku rumah mewah, dan lain-lain. Lalu yang kelima, tidak melakukan perbuatan korupsi. Ini juga termasuk dalam pengamalan sila kelima. Apalagi kalau korupsi, yang kita korupsi pasti adalah uang rakyat. Nah, jadi sangat melanggar sila kelima. Ada motif ekonominya. Jadi jawabannya adalah yang D, perilaku yang keempat dan yang kelima. Soal berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan pemersatu bangsa dalam keanekaragaman suku bangsa yang ada. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalamnya, kecuali A. Kesetaraan, B. Musyawarah, C. Toleransi, D. Eksklusif, dan E. Hormat. Baik, untuk soal yang ini kita lihat di sini prinsip yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, soal ini sebenarnya bisa kita logika. Nah, kita lihat kesetaraan. Apakah prinsip kesetaraan itu logikanya itu ada dalam Bhinneka Tunggal Ika? Jelas ada. Keadilan, kesetaraan. Lalu yang B, musyawarah. Apakah ada dalam Bhinneka Tunggal Ika? Jelas ada. Ada pada sila keempat. Kemudian yang C, toleransi. Apakah ada dalam Bhinneka Tunggal Ika? Jelas ada. Menghargai, toleransi terhadap orang lain. Lalu eksklusif. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Lalu yang E, hormat. Nah, hormat jelas ada dalam prinsip Pancasila, jelas ada unsur hormatnya. Nah, untuk yang D ini seharusnya bersifat inklusif, tidak boleh merasa paling benar, bukan eksklusif ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang D, eksklusif kan. Jadi toh kalaupun kita tidak tahu apa itu eksklusif, kita bisa melogika melalui opsi-opsi ini. Kesetaraan, musyawarah, toleransi, dan hormat. A, B, C, dan E ini semuanya jelas masuk dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tinggal kita jawab aja yang D.
Berikutnya, dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan diperlukan berbagai badan yang bertugas mengurus urusannya masing-masing sesuai peruntukannya. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan ialah: A. Badan Pemeriksa Keuangan, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Pemerintah Daerah, D. Komisi Pemberantasan Korupsi, dan E. Inspektorat Jenderal. Baik, untuk soal yang berikut ini adalah soal untuk menguji kemampuan teman-teman dan juga wawasan teman-teman dalam hal tata negara dan pemerintahan. Jadi sebagai calon ASN, teman-teman harus tahu apa saja lembaga yang termasuk dalam struktur ketatanegaraan dan mana yang bukan. Dan jawabannya adalah yang D, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjelasannya karena KPK adalah lembaga negara tapi sifatnya independen, yaitu tidak terpengaruh oleh lembaga kekuasaan manapun. Berikut ini merupakan tata urutan perundang-undangan nasional sesuai dari yang tertinggi hingga terendah. Yang paling tepat ialah: A. UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. B. UUD 1945, UU, TAP MPR, Perpu, PP, Kepres, Perda. Yang C. UUD 1945, TAP MPR, UU, Kepres, Perpu, PP, Perda. D. UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Perpu, Kepres, Perda. Dan yang E. UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, Kepres, Perda, dan PP. Nah, soal yang berikut ini juga termasuk soal hafalan dan ini juga termasuk dalam materi TWK dasar. Teman-teman sebagai ASN harus tahu urutan tata urutan perundang-undangan nasional yang benar dari yang tertinggi dari yang terendah. Dan jawabannya adalah yang A. Undang-Undang Dasar 45, kemudian bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada UU, bawahnya UU ada Perpu, kemudian PP, Kepres, dan Perda. Jadi teman-teman wajib menghafalkan tata urutan perundang-undangan nasional dari yang tertinggi hingga yang terendah ini. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh banyak pejabat negara yang karena mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi mereka merupakan wujud dari pengamalan Pancasila. Sila: A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk soal ini kalau teman-teman ingat pada soal yang pertama tadi, yang awal tadi, teman-teman pasti bisa menjawabnya. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tidak korupsi itu pengamalan dari sila keberapa? Nah, di soal yang pertama tadi adalah pengamalan sila kelima. Berarti jawabannya adalah yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman catat, teman-teman ingat-ingat, korupsi itu adalah pelanggaran sila kelima. Dalam peristiwa pembantaian yang dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI, di mana 7 perwira tinggi militer Indonesia menjadi korbannya dan setengah juta orang menjadi korban. Siapapun yang terlibat dengan PKI, baik itu anggota, simpatisan, atau orang-orang yang terlibat lainnya, diadili pada tingkat pengadilan: A. Pengadilan HAM, B. Pengadilan Tipikor, C. Pengadilan Tinggi Negeri, D. Pengadilan PT-UN, dan E. Pengadilan Agama. Baik, kita lihat di sini. Gerakan G30 SPKI itu membawa korban gugurnya 7 perwira tinggi militer Indonesia dan juga kurang lebih setengah juta orang menjadi korban. Artinya gerakan ini telah menghilangkan nyawa orang. Kalau menghilangkan nyawa orang itu jelas adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Nah, jadi jelas karena terjadi pelanggaran HAM maka diadili pada tingkat pengadilan HAM. Jawabannya adalah yang A. Pra kemerdekaan Indonesia muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional sebagai salah satu upaya dalam melakukan penentangan terhadap penjajahan serta upaya dalam mempersatukan bangsa.
berikut organisasi yang berdiri pada saat itu kecuali A. Partai Indonesia, B. Partai Nasional Indonesia, C. Partai Indonesia Raya, D. Golongan Karya, dan E. Masyumi. Oke, organisasi yang berdiri pada pra kemerdekaan Indonesia, tetapi di sini kecuali berarti yang bukan. Nah, jawabannya adalah yang D. Golongan Karya, karena Golongan Karya atau Partai Golkar itu berdiri baru pada masa Orde Baru, yakni tahun 1964. Sedangkan opsi A, B, C, dan E ini sudah ada pada masa pra kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah yang D. Golkar, golongan karya. Belanda akhirnya mengakui secara de facto atas Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Hal tersebut jelas tertuang dalam A. Perundingan Renville, B. Perundingan Linggarjati, C. Persetujuan Rumroyen, D. Konferensi Meja Bundar, dan E. Gerakan Non-Blok. Oke, soal ini termasuk dalam tipe soal hafalan, dan materi tentang soal ini, materi sejarah tentang soal ini itu ada pada pelajaran IPS SD kelas 6. Nah, jadi salah satu tips dari saya, teman-teman, untuk menghadapi TWK sebagai dasar TWK, teman-teman kuasai PPKN dan IPS SD dan juga SMP. Dan itu juga salah satu cara yang saya lakukan dulu. Saya pelajari dulu pelajaran PPKN dan IPS SD dan SMP sebagai dasar. Nah, jawabannya untuk soal ini adalah yang B, Perundingan Linggarjati. Nah, teman-teman juga hafalkan ini. Salah satu hasil perundingan Linggarjati yang paling utama adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yakni meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Biasanya kalau muncul soal tentang perundingan Linggarjati, pasti isi hasil perundingan yang diangkat adalah yang ini. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, bahasa Indonesia semakin tersebar sehingga pemakaiannya pun semakin luas. Hal tersebut disebabkan A. Pemerintah Jepang menganggap bahasa Jepang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. B. Penggunaan bahasa Jepang di Indonesia lebih mudah ditingkatkan melalui bahasa Indonesia. C. Pemerintah Jepang mengganti bahasa Belanda di sekolah-sekolah dengan pelajaran bahasa Jepang. D. Pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang dianggapnya sebagai musuh. Dan yang E. Pemerintah Jepang mengalami kesukaran mengembangkan bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu. Oke, pada masa Perang Dunia II, Jepang itu berperang melawan sekutu. Sekutu itu ada Inggris, ada Belanda, ada Amerika Serikat, dan lain-lain. Nah, Belanda ketika merebut Indonesia, mereka terlebih dahulu harus merebutnya dari tangan Belanda, harus berperang dulu melawan Belanda. Nah, oleh karena itulah Jepang menganggap Belanda dan juga Inggris itu adalah musuh besar mereka pada waktu itu. Nah, itulah mengapa bahasa Indonesia pada waktu itu semakin tersebar sehingga pemakaiannya pun semakin luas. Disebabkan karena pemerintah Jepang melarang segala bentuk penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris karena dianggapnya sebagai musuh. Jadi jawabannya adalah yang D.